Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum renungan pada pagi hari ini dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini ya Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukanlah ya Tuhan hamba-Mu pada pagi hari ini untuk mengungkapkan kebenaran sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah dan sentuh juga hati masing-masing dari kami yang mendengarkan ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar ya Tuhan akan terus menjadi rema ya Tuhan Yesus, akan terus menghasilkan buah bagi kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan Yesus, dan kami yang menyerahkan sisa pembelajaran pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari semua baik ya kabarnya. Dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah kisah dari Abraham di sebuah tanah Filistin. Mungkin banyak yang tahu kisah ini, dan kita sama-sama buka kitab kita, Alkitab kita, di dalam Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Yang punya Alkitab di sekitarnya mungkin bisa langsung buka. Saya akan bacakan perjanjian Abraham dengan Abimelek. Kejadian 21 ayat 22 sampai 34. Pada waktu itu, Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Semua dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah engkau harus berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah pulang mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri Filistin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mendengar perikop atau ayat dari Kejadian 21 ini, kita bisa membayangkan ya, di situ Abraham sedang berada dalam sebuah situasi di mana dia sendiri berbicara, berdiskusi, dan bernegosiasi mengenai sebuah sumur di sebuah tanah yang bernama Negeb dengan seorang raja Filistin yang bernama Abimelek. Tetapi di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang arti dari negosiasi atau pernyataan Abraham itu dengan membangun sumur, atau pada akhirnya Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba yang diberikan Abimelek kepada dia. Tetapi saya ingin kita fokus ya ke ayat 1 dan ayat yang terakhir dari bagian ini, yaitu yang pertama ayat ke-22 yang dikatakan bahwa Abimelek beserta panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi kita kembali lagi mengingat, kita bisa membayangkan kenapa seorang raja Filistin yang bahkan kita tuh nggak tahu apakah dia tuh hubungannya dekat dengan Tuhan, atau mungkin kalau zaman sekarang orang Kristen bisa kita bilang bahwa
apakah dia tuh udah diselamatkan atau belum ya. Tetapi yang Abimelek, seorang raja Filistin ini, bisa bilang adalah Tuhan menyertai engkau akan atas segala sesuatu yang engkau lakukan. Jadi Bapak Ibu, dari pelajaran di sini sebenarnya saya sudah bisa melihat dan kita semua pasti sudah menebak Abraham itu adalah orang yang terus disertai Tuhan. Tetapi di sini saya juga mau mengatakan bahwasannya Tuhan adalah Allah yang terus setia, yang menyertai kita apapun yang terjadi, bahkan ketika kita berbuat suatu kesalahan, suatu kebodohan, atau kekeliruan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita yakin bahwa kita adalah anak Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki pertalian dengan Tuhan, orang bisa melihat engkau adalah anak yang disertai Tuhan. Tuhan akan menyertaimu dalam segala suatu apapun. Kalau kita mau membahas tentang pengertian dari kisah ini, baiknya saya akan menjelaskan flashback ke bagian pasal 20 dan 21. Jadi kita flashback itu untuk melihat konteks ya, untuk belajar kenapa sih kok tiba-tiba si Abimelek, raja Filistin itu bilang gitu ke Abraham, dan apa yang Abraham lakukan di tanah itu. Jadi di pasal 20 sendiri itu ditulis bahwa Abraham itu berangkat dari sebuah negeri yang dia tempati sebelumnya selama 20 tahun ke sebuah tanah namanya Tanah Negeb. Dan ia menetap di antara Kadesh dan Syur, dan ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Jadi kalau kita bayangin, Abraham waktu itu disuruh Tuhan, Abraham kamu pergi deh kemana yang aku suruh kamu pergi gitu. Lalu karena Tuhan membuat sebuah perjanjian ya sama Abraham seperti yang kita tahu. Lalu Abraham tuh ternyata sampai di sebuah tempat yang namanya adalah Tanah Negeb, dan ia tinggal di Gerar. Mungkin kita tuh kadang-kadang pernah ya mengalami situasi seperti itu. Kita nggak tahu nih kenapa aku bisa di sini, atau kita dalam aku nggak tahu kenapa tiba-tiba di kondisi ini. Tetapi ketika kita adalah anak Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan dan segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Lalu selanjutnya Abraham ini bilang, mungkin dia merasa takut karena itu adalah tanah orang asing, dia tidak mengenal negeri itu, dia tidak mengenal Abimelek. Lalu dia bilang, ini Sarah ini bukan istriku, ini adalah saudara perempuanku. Kita tidak tahu nih kenapa waktu itu Abraham bilang seperti itu. Tetapi yang jelas itu adalah sebuah dosa ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini ada yang udah berkeluarga, lalu tiba-tiba ini adalah adik aku, bukan istri aku, itu kacau banget ya. Itu dosa, itu tidak berkenan di mata Tuhan, itu menyakiti hati istri Bapak Ibu. Jadi jangan dicontoh ini tingkah lakunya Abraham yang seperti ini. Ya, mungkin waktu itu Abraham merasa terancam ya dengan raja Filistin yang bernama Abimelek itu, sehingga dia harus mengatakan seperti itu. Lalu Abimelek yang waktu itu sebenarnya adalah raja Filistin yang kemungkinan itu adalah kerajaan kuno yang bersifat otoriter kali ya. Jadi dia akan melakukan apapun yang dia mau. Jadi waktu itu Abimelek bilang bahwa ya udah serahkanlah dia kepadaku, seperti itu. Ceritanya Abimelek ingin memperisti Sarah. Dia ingin tidur sama Sarah, dia ingin menjadikan Sarah istrinya sesuai yang ia mau. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan dengan kuasanya melindungi Abraham dengan luar biasa. Waktu itu Tuhan datang kepada Abimelek di malam hari melalui mimpinya. Dia bilang pada waktu itu, di ayat 3, pasal 20 ayat 3, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Jadi Tuhan tuh bilang, Abimelek, kamu jangan coba-coba sentuh dia ya. Dia itu udah bersuami. Itu bukan hak kamu, itu bukan milik kamu. Saya akan hancurkan kamu, saya akan hancurkan negeri kamu kalau kamu memang berniat melakukan hal itu. Lalu Abimelek terkejut dong. Kayak, aduh Tuhan, tapi saya nggak tahu kalau dia itu adalah istri Abraham. Abraham sendiri yang bilang bahwa dia itu adalah saudara dia gitu. Lalu apa yang dilakukan
Abimelek. Abimelek akhirnya bilang ke Abraham, lalu, Abraham, kenapa kamu bilang bahwa itu adalah saudara perempuan kamu? Kenapa kamu nggak bilang itu adalah istri kamu gitu? Jadi Abimelek merasa takut, merasa takut. Di situ pertama kali Abimelek melihat bahwa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Abraham itu adalah luar biasa. Sehingga Abimelek kemudian mengambil kambing, domba, lembu sapi, hamba laki-laki, hamba perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham, Sarah istri Abraham yang dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Setelah itu beberapa lama kemudian Abraham berdoa pada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak, termasuk Sarah sendiri yang kandungannya telah ditutup menjadi terbuka dan Ishak lahir. Dan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah itu pada melahirkan, mengandung seorang anak. Jadi yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, seringkali ya kita tuh sebagai manusia tuh lemah. Seringkali kita sebagai manusia tuh bertindak bodoh. Tapi indeed, it is human nature. Kita itu nggak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seperti sehebat apapun, seperti diurapi apapun kita sebagai anak Tuhan, ada kalanya kita itu akan mengalami berbagai tantangan yang membuat kita bertindak bodoh. Seperti Abraham yang bilang bahwa ini Sarah adalah saudara perempuan aku, bukan istriku. Yang gerusa-gerusu, yang omongannya itu tiba-tiba menyeletuk seperti itu. Mungkin kita pernah ya mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah ketika seseorang yakin dia adalah anak Tuhan, ketika seseorang yakin dia hidup dalam Tuhan, ketika dalam kelemahan seperti apapun, penyertaan Tuhan akan terus menyertainya. Tuhan akan terus melindungi dia seperti Abraham. Abraham adalah anak Tuhan yang setia, yang setiap hari dia memiliki hubungan dengan Tuhan, komunian, yang setiap dia ada masalah berdoa seperti yang tadi, setiap dia ada kemenangan berdoa, doa dan komunian, hubungan dengan Tuhan setiap hari menjadi lifestyle untuk Abraham. Sehingga tidak heran Tuhan menyertainya. Dan ketika Tuhan menyertai dia, dia pun menjadi saksi bagi seluruh dunia, yang mana Abimelek sendiri yang bilang bahwa Allah menyertai engkau dalam segala hal yang kau lakukan. Jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah hidup kita sebenarnya itu sudah melekat pada Tuhan? Apakah kita itu merasakan Tuhan itu menyertai kita, memihak kita dalam segala sesuatu? Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita merasa, kita tahu dengan siapa kita berjalan, kita tahu kita adalah biji mata Tuhan, anak Tuhan yang sudah dikasihi dengan Kristus yang mati di kayu salib, dan kita sudah ditebus dosanya, kita tahu, kita sadar, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala apapun. Saya mau bacakan sebuah ayat yang kebetulan saya sangat suka dan memberkati ya. Kita baca sama-sama di dalam kitab Mazmur, Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan buat anak-anaknya. Yang mana walaupun kita tuh nggak layak, kita tuh berbuat yang
menyakiti hati Tuhan. Kita tuh seringkali berbuat hal yang sembrono, yang gak berkenan, tetapi Tuhan tahu bahwa kita anak-anaknya dan dia terus menyertai kita seperti yang dibilang dalam Mazmur Daud ini. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kalau mungkin memang akhir-akhir ini kita merasa bahwa ada sebuah hal yang kompleks dalam hidup kita, yang merasa bahwa aduh Tuhan, tapi dunia aku nih kompleks dan aku nggak melihat Tuhan. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan itu bahkan ketika kita duduk atau berdiri, Tuhan tuh mengerti. Tuhan melihat pikiran kita dari jauh. Kita nggak mungkin bisa seperti yang dikatakan ini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kalau aku ada di dunia orang mati, aku di situ. Ketika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Bapak Ibu, itu adalah sebuah privilege bagi kita semua yang telah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, yang telah mengikuti Kristus, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan ini dan jangan pernah merasa bahwa kita itu sendiri. Jangan pernah kecewakan Tuhan bahwa Tuhan, engkau tidak melihatku. Engkau tidak pernah ada di sini bersamaku. Tuhan nggak ngerti betapa beratnya masalah aku, atau Tuhan nggak ngerti betapa kompleks, complicatednya masalah aku. Jangan pernah seperti itu. Tetapi teruslah percaya, teruslah beriman bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Dan ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang besar bagi kita, apa yang terjadi bukan hanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi orang-orang di luar yang mungkin tidak melihat atau tidak mengenal Tuhan akan melihat kuasa Tuhan, melihat kehidupan kita bersama Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi itu pesan pertama dari Kejadian 21 ayat 22 ini. Ayat 22 sampai ayat 22 ini. Lalu selanjutnya Abraham dan Abimelek, seperti kita baca tadi, itu melakukan sebuah perjanjian ya, karena Abraham tuh menyesali sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Lalu karena Abimelek itu merasa bahwa dia tuh tidak tahu, dan lalu mereka membuat sebuah perjanjian gitu ya. Dan Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semua itu kepada Abimelek. Dan kedua orang itu mengadakan perjanjian, dan Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu, serta ketujuh domba itu menjadi tanda bukti bahwa Abraham yang menggali sebuah sumur itu menjadi tempat bernama Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Yang saya mau katakan adalah Beersheba ini di sini tuh sebenarnya sebuah tempat ya, yang sekarang itu terkenal dengan sebagai sebuah landmark yang sangat famous di Israel, di bagian kalau nggak salah tenggaranya Israel. Jadi dia itu tempat yang sangat bagus, tempat yang sangat terkenal di sana. Dan di Beersheba itulah Abraham menanam sebuah potong tamariska dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nah, di ayat terakhir dari perikop ini, dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Kita udah belajar tentang kesetiaan Tuhan bagi hidup kita kepada anak-anak yang diperkenankan pada Tuhan, yang diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi sekarang saya juga mau menerangkan tentang suatu hal. Yang kedua adalah sebuah kedaulatan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, salah satu sifat karakter Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan adalah alat yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Our God is a sovereign God. Jadi, di sini adalah setiap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukanlah hal yang kebetulan, tetapi sudah diatur dalam hidup kita. Segala hal yang kecil-kecil itu udah diatur. Bahkan kalau dalam Alkitab kita itu udah sering dengar, bahkan sehelai rambutku terjatuh itu selalu dengan persetujuan Tuhan. Tidak mungkin rambut itu jatuh kalau Tuhan nggak menyetujui.
segala sesuatu terjadi, bahkan kenapa Abraham sampai ke negeri orang Filistin, kenapa Abraham harus ketemu dengan Abimelek, itu semua udah diatur oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita ngelihat misalnya ya, ceritanya Ayub ya, ternyata apa? Kalau kita ngelihat Ayub bagian belakang-belakang, kita tahu bahwa Tuhan pun mengizinkan iblis juga mengganggu Ayub waktu itu. Tuhan mengizinkan hal-hal yang malang atau yang unfortunate terjadi dalam hidup Ayub supaya kemuliaan Tuhan lebih terpancar dalam hidup Ayub dan orang-orang di sekitarnya. Yang semua itu mendatangkan kebaikan. Semua itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan di sini bahwa kita tuh memang sering ya kalau dalam GPDI ada ajaran tentang free will. Apa? Kita memiliki kebebasan untuk menentukan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah Tuhan kita juga Tuhan yang berdaulat. Tidak ada sesuatu yang tidak luput dari matanya. Semua telah Tuhan izinkan terjadi. Tuhan rancang dalam hidup kita. Mungkin kalau kita flashback, kalau nggak salah pernah Pastor Orlando ya, atau Pastor Jerry, saya lupa, yang memberikan pengetahuan mengenai providence of God, providensial, yang mana providence itu adalah membuat sebuah pengertian bahwasannya segala sesuatu itu telah Tuhan izinkan sesuai kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan mulai itu tidak akan Tuhan biarkan, tidak akan pernah Tuhan lalaikan seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya providence, pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, terbaca, tersirat dalam kehidupan Abraham. Gak ada sesuatu yang sia-sia. Kenapa sih kok tiba-tiba Abraham itu di tanah Filistin? Kenapa kok tiba-tiba Abraham itu harus berurusan dengan yang namanya Abimelek? Itu semua karena providence yang Tuhan beri, yang semuanya itu mendatangkan kebaikan gitu. Saudara-saudari, kita membaca ya sebuah ayat dalam Filipi 1. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Filipi 1, saya harus Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Yesus melakukan setiap perbuatan baik dalam hidup kita. Setiap hal yang Ia lakukan akan selalu diselesaikannya. Mungkin kita tuh merasa bingung ya akhir-akhir ini, kenapa saya harus tinggal di Australia? Karena kita mendapati berbagai masalah misalnya. Tetapi Filipi ini, tulisan Paulus di Filipi ini memberikan kita assurance bahwasanya kalau Tuhan sudah melakukan perbuatan baik, memulai perbuatan baik dalam hidup kita, Ia akan menyelesaikannya apapun itu. Dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu bukan kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja. Sekali lagi, kalau kita percaya bahwa kita adalah anak Tuhan, kita tahu kita ada dalam Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam diri kita yang mendatangkan kebaikan. Walaupun kita harus melewati berbagai hal, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ini. Dan Bapak Ibu, di sini Abraham telah melihat bahwasanya apa yang Tuhan mulai di tanah Filistin, di mana dia tidak tahu sebelumnya, mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Pertama, janji Allah digenapi. Disitulah Ishak akan lahir ya. Disitulah Sarah mengandung. Dan apa? Banyak juga orang-orang yang diberkati, yaitu perempuan-perempuan yang tertutup rahimnya juga dibukakan. Bahkan Abimelek dan panglima-panglimanya melihat kebesaran Tuhan. Jadi jangan salahkan ketika kita tuh dalam situasi yang kok complicated ya, kok nggak terkontrol ya. Karena Tuhan kita itu ternyata adalah Tuhan yang bekerja dalam diri kita, yang mendatangkan sesuatu kebaikan. Walaupun kita nggak tahu apa maksudnya, tetapi itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita yakin dan tetap setia pada Tuhan dalam berbagai hal yang telah Ia lakukan. Masa depan
kita ya Bapak Ibu, ketika kita mau berproses sama Tuhan, ketika kita mau rely on God in everything we have, in every of our plan, in every of our future, semua itu akan mendatangkan kebaikan dan berkat, bukan hanya untuk kita tetapi untuk orang-orang um, Tuhan perkenankan. Seperti saya tuh pernah diajarin dengan pendeta saya di Indonesia bahwa masa depan yang diperkenankan oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi sesama dan juga bagi gereja. Karena itu providensial dari Tuhan, kedaulatan Tuhan ini hendaklah menjadi sebuah tempat bagi kita beristirahat, sehingga kita itu nggak menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya ini bodoh, seharusnya saya begini. Kenapa ya orang itu menyakiti saya setiap hari? Kenapa kok saya tuh nggak bisa mendapatkan hal yang saya inginkan? Bapak Ibu sekalian, semua itu udah diatur sama Tuhan. Dan kalau kita percaya, semua itu mendatangkan kebaikan. Nggak ada sebuah hal pun sekalipun yang tidak um, tidak lepas dari mata Tuhan. Jadi, saya mau mengingatkan bahwa sebagai anak Tuhan, berlakulah setia kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan teruslah memuji nama Tuhan, dan teruslah ingat bahwa Tuhan berkehendak dalam segala sesuatu. Sebagai penutup, saya lagi akan sebuah ada ayat Alkitab, saya suka banget sekali ya baca Mazmur. Kita buka dalam Mazmur 23. Karena saya percaya bahwa jalan Tuhan itu bukan hanya mendatangkan kebaikan, tetapi damai sejahtera. Apapun yang kita lalui, walaupun kita nggak mendapat yang kita inginkan, tetapi jalan Tuhan itu damai sejahtera dan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang telah kita lakukan, kita alami, kalau kita percaya pada Tuhan, kita tahu di mana kita bersandar, kita mengenal Tuhan dengan baik, Dia adalah yang selalu menyertai kita, yang membimbing kita, membaringkan kita ke padang yang berumput hijau, yang membimbing kita ke air yang tenang, dan dalam rumahnya kita akan diam di dalamnya sepanjang masa. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Kita mau berdoa sama-sama untuk menutup renungan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Engkau ingatkan pada kami ya Tuhan, bahwa dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Tuhan, bahwasannya kasih karunia-Mu tak terbatas bagi hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, yang mulia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus menuntun kami ya Tuhan ke air yang tenang, ke dalam hal-hal yang baik ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk setia ya Tuhan, kami mau belajar untuk percaya ya Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih dahulu yang Tuhan, yang terus setia dan mengasihi kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya, untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga berkati orang-orang sekitar kami ya Tuhan Yesus, dan di sanalah dalam segala hal nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.